Lovers, salam Dwi Dwi Dunia Wedding Insight. Hari ini kita berkumpul kembali, kita untuk bicara santai dengan narasumber kami. Hari ini saya perkenalkan dulu narasumber kami yang luar biasa ya. Beliau dipanggil dengan nama Pak Setiadi, dan beliau ini adalah praktisi dalam hal family terapi ya. Jadi dalam hal ini juga beliau hari ini khusus datang ke RR Cakes. Kita akan membicarakan mengenai hal yang seputar hubungan, baik itu hubungan dalam rumah tangga, baik itu dalam hubungan pertemanan, persahabatan, percintaan, apapun itu juga. Hari ini kita akan bahas. Yuk guys, stay tune terus di Dwi ya. Jadi kita mau bicara mengenai bagaimana sih Pak saat ini kita menyingkapi hubungan di dalam suatu rumah tangga ya, baik itu juga mungkin hubungan pacaran yang saat ini kita lihat banyak sekali di berita-berita di luar sana tuh yang sungguh sangat memprihatinkan ya. Sekilas dilihat di sosial media tampaknya fine-fine aja, tapi ternyata bisa sampai berujung maut, kekasaran dan lain-lainnya. Nah, kira-kira mungkin ada pendapat sendiri nggak dari Pak Setiadi? Ya, oke, baik. Pertama saya akan terima kasih dulu nih ya sudah diundang di channel ini. Harapannya ini menjadi insight ya buat banyak orang. Dan kenapa saya juga memilih family therapy, ini menarik ya. Itu berjalan dari perjalanan saya menjadi seorang life coach ya, seorang hipnoterapi yang tadinya one on one, person by person, tetapi dalam perjalanannya impact permasalahan itu tidak datang dari person saja, tapi dari sebuah lingkup sosial, dan sosial yang paling intens, pergaulan yang paling intens itu datang dari keluarga. Dan begitu saya tarik mundur lagi, ternyata orang merit itu banyakkan by accident. Oh gitu. Kenapa saya bilang by accident? Gini, pokoknya cocok merit. Begitu jalanin, waduh, begini, ketahuan belangnya dan sebagainya, akhirnya terjadi banyak hal tidak cocokan dibilangnya begitu. Ternyata dari mesra, ya, ternyata dalam perjalanan, wah ternyata kita tidak satu visi gitu. Padahal mereka sendiri tidak pernah meramukan rumah tangganya menjadi sebuah organisasi. Ngomong nggak cocok visinya, tapi dia pernah bikin visi dan ngisi nggak di keluarga. Nah itulah kenapa saya sebut dengan accident. Orang merit, orang punya anak, tapi dia nggak tahu sebenarnya apa sih esensinya merit itu. Disitulah terjadi, dan sayangnya itu diwariskan. Anaknya pun begitu, terus begitu dan begitu. Guys, kira-kira kalian tahu nggak cara membuat visi misi di dalam keluarga? Nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran kan? Amat. Iya, biasanya itu di perusahaan kan ya Pak ya. Coba kira-kira kalau sekilas segambaran nih, karena saya juga tahu dari keluarganya Pak Setiadi yang sungguh sangat harmonis ya kan. Kira-kira kalau dari Pak Setiadi sendiri deh untuk menyingkapi visi misi di dalam keluarganya Pak Setiadi itu seperti apa? Kalau saya visi waktu saya propose ya my wife ya, waktu itu saya cuma bilang sama dia bahwa pernikahan itu adalah menggabungkan dua kebahagiaan, itu bukan menggabungkan dua masalah. Tuh guys, masalah jangan digabung-gabung, satu aja pusing. Apalagi joint venture. Rame sih. Oke. Buat apa? Kita nggak kurang masalah itu. Kenapa nggak di kerjaan dalam menjalani hidup kita struggling? Pasti. Masa pulang di rumah kita struggling lagi? So please guys. Benar. Nah, itulah visi saya. Kenapa saya begitu itu berkaca dari bagaimana saya membangun relationship juga dia. ABG kan, labil. Jadi saya itu sering beradu argumen dan sebagainya. Dan di situ saya membayangkan, oh kayaknya saya nggak kuat. Kalau merit itu lebih seru dari ini, saya nggak mau. Oleh karena itu saya bikin agreement. Perjalanan
pacaran saya yang cukup lama hanya untuk menanti satu statement. Kapan you ready untuk menyakiti aku? Tapi saya potong dulu Pak, kan banyak orang di luar sana tuh yang sekarang agak takutan dengan namanya kalau pacaran itu lama-lama Pak. Karena mereka itu punya pemikiran kalau pacaran kelamaan nanti yang ada nggak dinikahin. Nah, sedangkan kalau orang-orang dulu setahu saya kan mereka bisa tuh Pak pacaran bisa sampai lama, udah itu baru pasti baru menikah. Bagaimana cara menyikapi itu Pak? Gini, kalau pacaran itu jangan 100% kalau Jangan 100% falling in love 50 guys. aja udah terlalu banyak menurut saya. Jadi saya terang-terangan waktu saya di sana. Kenapa begitu Pak? Lalu saya bilang, kamu bukan milik saya dan saya bukan milik. Kita baru mengenal penjajah. Pacaran itu penjajah. Tapi kan banyak orang yang di luar sana pacaran aja udah mami papi, udah seperti itu gitu loh Pak. Itulah yang membuat calon istri saya waktu itu nggak menerima saya sebagai laki-laki yang sewajarnya. Dulu bukan laki-laki sewajarnya sih. Karena kalau laki-laki sewajarnya Ya lu menyatakan menyatakan gitu ya. kamu adalah belahan jiwaku. Laut pun samudraku seberangi gitu ya Pak ya. Saya bilang saya akan memberikan itu hanya kepada istri saya. Tidak. Makanya kalau kamu mau tahu betapa besarnya cinta saya, nikahi saya. Apakah dia tertarik? Wah, bagus guys. Para pria boleh dicontoh. Masih kan begitu. Jadi itu ternyata membuat sebuah ketertarikan tersendiri gitu ya. Bahkan saya open istilahnya apa ya? Waktu itu saya bilang open declaration lah. Saya kondisikan mungkin kepedean atau apa ya. Saya calon istri saya, kalaupun kamu merasa nggak cocok apa, boleh cari kandidat lain selain saya. Tapi satu hal, Ada komunikasi. kalau kamu misalnya aku lebih dekat juga nih sama cowok lain, boleh nggak? Saya masih boleh. Karena kamu masih pacar saya, kamu belum istri saya. Nah, bagaimana Pak cara sekarang ini? Aku juga setuju Pak. Namanya satu hubungan itu yang paling penting itu komunikasi. Nah, kalau komunikasi sudah rusak, itu pasti satu hubungan itu akan jadinya rusak juga, gitu kan? Ada tips-tips nggak Pak? Bagaimana dalam satu hubungan itu komunikasi itu terus terjalin tanpa ada rasa yang membuat salah satu pasangan itu masih tertekan ataupun merasa gimana? Pasti ada. Nah, dalam perjalanan saya sebagai seorang konselor, sebagai seorang coaching, dari situ saya makin melihat perbendaharaan masalah saya itu lebih banyak dari orang yang datang saya cuma punya masalah. Tapi bayangkan saya setiap hari bisa 2-3 kali masalah. Berarti kan bukan karena saya bijak atau apa, karena saya punya kasus lebih banyak. Oke guys, mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu, jadi begini, saya jelaskan dulu. Jadi Pastiadi ini sehari-harinya itu menangani banyak klien yang bisa dikatakan tanda kutip bermasalah. Bermasalahnya itu dapat dikata mungkin hubungan orang tua dengan anak, hubungan pasangan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, kurang lebih seperti itu, dan masalahnya beragam. Jadi itu yang dimaksud sama Pastiadi. Ada masalah yang lebih punya masalah. Dia nggak sadar, nggak tahu masalahnya apa. Nah, Itu lebih ribet. seperti apa Pak? Itu contohnya punya masalah tapi nggak tahu masalah, itu gimana? Ya, dia nggak punya semangat. Dia nggak tahu dia mau apa. Itu kan berarti dia nggak tahu masalahnya. Mendingan orang yang pusing bangkrut, titik orang jelas masalahnya. Oke, Yang lebih ribet itu. Nah, kamu datang sini ngapain? Justru itu Pak. Saya juga nggak tahu hidup saya mau diapain. guys, ada yang punya masalah seperti itu nggak? Aduh, Jangan sembunyi, jangan sembunyi. keluar sebentar. Boleh komen ya nanti ya, komen ya. Jadi unik ya. Saya melihat makin ke situ itu manusia itu semakin unik. Bahkan kadang-kadang saya mencoba pegang manusia itu makhluk yang paling susah untuk didefinisi. Makin saya mempelajari ilmu manusia, makin saya tidak paham manusia itu apa. Jadi sedikit tambahan teman-teman semuanya ya. Jadi Pastiadi ini juga mempelajari ilmu mengenai alam semesta dan juga manusia.
Nah, manusia ini yang dia pelajari mengenai jiwa rohnya juga ditelusuri lah ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tertarik, yang ingin belajar, yang ingin banyak bertanya, nanti boleh komen di kolom komen ya. Jadi saya tidak melepas begitu saja klien saya, karena saya tahu masalah itu tidak bisa selesai dalam semalam. Karena masalah itu sendiri datang tidak dalam semalam sebetulnya. Itu butuh rumputan yang panjang. Makanya saya memfasilitasi semua klien saya yang tetap keep in touch dengan saya dengan dua komunitas. Yang satu quantum healing, satu lagi meditasi universal. Semua saya balut dalam bentuk spiritual dan juga dari sisi main teknologi. Oke, kita combine semuanya dan situ kita memfasilitasi bahwa manusia itu sebetulnya harus menemukan jawaban di dalam diri sendiri. Oke. Jadi bisa belajar meditasi ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi kita bisa belajar sendiri sebetulnya tanpa harus dituntun atau gimana, itu sebenarnya bisa atau gimana Pak? Esensinya meditasi itu tidak bisa diajarkan. Meditasi itu seperti main badminton, renang. Apa kamu cukup dengan baca buku petunjuk renang aku bisa berenang? Enggak jamin. Kamu belajar tentang angle untuk main megang raket itu begini, tapi kamu nggak pernah terjun di lapangan. Ya, dan disitulah saya menawarkan bahwa di dalam meditasi itu sendiri pun begitu. Meditasi itu bukan lagi duduk diam, lagi hening, kamu meditasi. Nah, itu prepare malah. Kamu itu lagi mengumpulkan, menghimpun ketenangan dulu untuk menyadari. Meditasinya dilakukan kapan? Saat kamu bangun dari hening dan seharian itu. Dan untuk meditasi sendiri sebenarnya cocoknya itu untuk anak yang usia berapa Pak? Semua. Kita ini dalam perut meditasi. Dalam perut kita itu nggak perlu kan saya bilang tadi meditasi nggak bisa diajar. Kita itu menyelami itu kita ini, dan siapapun yang memiliki satu titik dalam hidupnya adalah ketika dia pulang pada dirinya sendiri. Cuman ada yang sifatnya terstruktur, ada yang sifatnya accidental, tanpa disengaja. Orang bilang momen, gitu loh. Ya, sebetulnya itu semua adalah titik cerah, dan kita semua punya embrio itu sebagai manusia. Nah, dari sisi spiritual sendiri manusia itu terdiri dari dua kata, mano dan busa. Artinya mano itu adalah batin, busa itu tubuh. Jadi yang namanya manusia itu adalah makhluk dengan batin tubuh. Harusnya seperti itu ya. Kita udah di-create begitu. Karena aku sering membaca sih bahwa 50% bahkan mungkin 60% ya orang-orang sukses di luar sana itu ketika mereka itu pagi itu mereka melakukan satu usaha rutin. Ya, yaitu meditasi, dan itu tujuannya memang untuk mengumpulkan apa yang menjadi kita lebih prepare. Kamu bayangkanlah, kamu adalah event. Coba bayangin kamu menyiapkan sebuah event dadakan sama prepare, mana yang lebih menang? Mana yang lebih energize? Begitu juga dengan hari-hari kita sebenarnya. Bangun tidur gedabah-gedubukan, wah apa nih? Wah kita kalah kabut, kita nggak bisa menang. Orang yang menang adalah dia lebih melampaui persiapannya dibandingkan orang. Itu guys, jadi persiapan itu number one ya. Oke, terus balik lagi Pak mengenai relationship ya. Kita balik lagi ke relationship. Nah, bagaimana cara untuk menyingkapi mungkin yang selama ini kita sudah ketahui juga ya, ada banyak kasus ya, terutama yang baru hot belakangan ini yang Opung R, seorang anak dari anggota dewan yang dimana sampai memukul bahkan melindas pasangannya sampai meninggal. Nah, padahal di sosial media wanita tersebut si korban sangat harmonis sekali gitu, kelihatannya itu mesra sekali gitu loh. Nah, bagaimana menyingkapi hal seperti itu? Kok bisa sampai setega itu ya? Kurang lebih kalau kita singkat ini, Pak. Kalau menyikapi ini saya tidak tahu ya background keluarga si R ini seperti apa, dia di pola asuh seperti apa. Tapi sedikit banyaknya pasti itu mempengaruhi. Ya, karena dari satu riset sendiri yang menarik, orang yang mengalami psikopat
itu bukan karena dia punya penderitaan yang pasti, justru dia tidak mengalami itu, maka dia mencari kesenangan dalam penderitaan. Oh, kesenangan di dalam penderitaan. Jadi menyeramkan, makanya orang yang karena begini, ya, saya mulai dari pola asuh gitu kan, ya. Walaupun saya tidak menjudge R ini seperti apa dibesarkan, ya, cuman sebagai seorang praktisi dalam family terapi, saya menemukan bahwa pola asuh itu cuma dua. Satu, secara naluri dan secara nurani. Naluri secara naluri itu seperti apa? Yang lebih banyak yang disebut dengan tidak tega, mengasihani. Saya dulu hidupnya susah, Mengasihani diri. Nah, dari kecil saya tuh hidup susah. Sekarang saya udah sukses. Anak saya kalau bisa jangan mengalami seperti itu. Nah itu nalurinya main nih. Maka anaknya dimanja. Udahlah, susah kita aja. Anak-anak jangan sampai marah. Padahal setiap manusia itu belajar dari yang susah ya. Dia lupa bahwa sukses dia itu karena dididik. Ya, Nah ini misinya di situ. oke. Makanya dia menggunakan pola asuh mengasih. Oke. Dengan cara naluri orang tua yang nggak tega terhadap. Nah, yang kedua adalah pola asuh yang secara nurani. Karena untuk mengasihi, bukan mengasihi. Kamu harus begini, karena saya lebih mengasihi kamu dibandingkan mengasihi. Kamu akan lebih hidup kuat kalau kamu hidup dalam kasih. Oh, Bukan kasih. jadi yang benar itu mengasihi ya. Cuman kan ini nggak mudah. Iya, nggak mudah itu guys. Kenapa orang akan lebih terpicu secara naluri? Kenapa saya praktisi juga hipnoterapi yang bermain dalam keputusan kita itu 95 sampai 98% adalah karena keputusan dosa. Nah ini uniknya. Ya. Saya juga pelajari sih bahwa manusia itu pada umumnya itu 80% itu dikuasai oleh bawah alam sadar dan 20% itu malah di alam sadar gitu Jadi kan. artinya kalau secara kita amati manusia itu justru kalau saya sebagai praktisi ya, di my own opinion gitu ya, kita ini makhluk yang kurang nalar sebenarnya. Contohnya Pak. Contohnya kalau saya ngisi sesi-sesi di LP gitu ya, di lembaga pemasyarakatan, mereka semua tahu bahwa itu salah. Mereka tahu itu salah ya, udah pasti kan. Kenapa mereka memutuskan Katanya kan hilaf Pak, biasanya hilaf. itu kan sesuatu yang saya bilang Tidak nalar ya Pak. kalau manusia itu nalar, negara itu pasti sepi. Oh iya benar. Nggak ada yang namanya korupsi, Iya. nggak ada yang namanya menyakiti. Kayak orang berbohong terus udah itu pasti ketahuan itu mah udah hilaf gitu ya, hilaf. Ya, makanya tidak nalar. kalau kan paling apes tuh nyalain setan. Setanan Pak, itu setan kalau lewat marah-marah deh. Gua nggak kelihatan aja lu masih salahin. Ini kan hapus banget. Oke. Jadi saya melihatnya di situ. Karena itu be mindful, menjadi orang yang sadar adalah yang paling baik. Bahkan secara ekstrim saya mengatakan iblis saja menyarankan orang untuk berbuat baik. Rajin berbuat ibadah. Itu dia anjurkan, cuma satu yang dia nggak anjurkan, Apa? menjadi sadar. Oh menjadi sadar ya. Yang penting lu nggak sadar. Iya. Jadi baik Tuh guys, berarti ke tempat ibadah juga nggak jaminan gitu ya. Yang penting itu sadar ke tempat ibadah. Buktinya sendal aja datang jelek, uang bisa Hilang. apalagi yang bagus gitu. Nah ini kan suatu hal gitu. Jadi manusia sadar itu yang paling penting. Jadi saya lanjutkan, komunikasi itu prinsip yang pertama adalah mengenal bahasa kasih. Ini dicetuskan oleh Gary Chapman. Lalu saya combine lagi dengan disertasinya David Hawkins tentang level kesadaran, level of consciousness. Ini dua yang klop sekali. Saya melihat kenapa manusia punya sudut pandang A, B, dan C. Ternyata itu tergantung dari level energi dia. Energi. Kalau misalnya orang itu antipati, dia punya nilai apatis. Apapun yang dia lihat itu semuanya adalah sesuatu yang bermusuhan dengan dia. Iya. Lalu misalnya baru putus cinta, Iya. lihat orang mesra itu sebelan. Iya, apalagi kalau ngeliat wah semua disakitin oleh pria, semua pria sama aja lah, ya kan? Iya. Nah ini kan
sudut pandang. Jadi hal pertama yang diperhatikan adalah kalau kita mau, kita harus tahu bahasa kasih kita. Fungsinya apa? Itu charger. Oke. Dengan cara itu kita bisa mencas energi kita. Apa itu 5 bahasa kasih? Secara singkatnya aja ya. Mungkin kalau diundang lagi saya bahas. Siap, nanti pasti kita undang lagi ya guys. Pancingan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang giving. Ada orang yang bahasa kasih itu pemberian. Dia melihat kebaikan orang lain dari sifat loyalitas seseorang. Orang ini. Dia akan melihat kebaikan dari seseorang. Kenapa? Karena bercermin dari diri dia yang kalau apapun itu bisa. Itu bahasa kasih yang kedua adalah word of affirmation. Dalam hal ini adalah kata-kata. Orang yang biasanya terlalu memperhatikan pendapat orang lain terhadap dirinya. Tentang omongan orang. Ini baper ya. Jadi ini harus dikasih, dia harus dipahami gitu. Ya, bahwa oh lawan bicara saya, orang yang sedang hidup dengan saya itu bahasa kasih. Kalau dia word of affirmation, jangan katakan dia dengan hal-hal yang kayaknya meragukan dia. Ya. Gimana sih? Bisa nggak sih? Tiba-tiba down. Ya. Perhatikan itu. Yang ketiga, physical touch. Ini adalah kondisi orang yang hidupnya energinya itu dengan bersentuhan. Pernah nggak melihat orang ngobrol itu tepuk-tepuk? Iya. Gandeng, rangkul. Pokoknya harus nempel dulu, baru bisa mikir. Padahal kita yang nggak seperti itu, kita risih ya. Padahal kita risih, tapi dia suka gitu ya. Iya. Itulah caranya buat touch. Iya. Nggak ada itu buat blank. Iya. Itu Oke. yang keempat, act of service. Bahasa di mana dia itu melihat perilaku orang dalam merespon. Dia biasanya orang yang sangat introvert dan terlalu observant. Tapi kan perilaku orang ini berkenan nggak di mata saya. Attitude-nya di mana orang? Dan biasanya mau yang membuat sesuatu itu perfect. Dia orang yang lebih cenderung perfeksionis. Sesuatunya harus sempurna. Nah, buat dia pelayanan itu wajib. Biasanya kalau ibu-ibu tuh dia sering rapi-rapi di rumah tuh, pokoknya sendal harus taruh di sini, karena buat dia clean and neat adalah sebuah cinta. Terus pulang-pulang pasangannya nggak menghargai ya kan? Oh iya. Itu poin penting. Oke. Terus yang kelima adalah quality. Ini saya bilang sebagai priority. Orang yang mendapatkan cinta ketika dia diprioritaskan. Kalau dikenali hal ini, saya adalah bahasa kasih saya adalah physical touch. Oke. Jadi saya sangat senang gitu. Apa namanya kondisinya ya dengan anak saya, dengan istri saya. Kita kalau pukul aja ada candaan gitu, peluk-pelukan gitu sama anak cowok saya itu saya gelut-gelutan sama dia itu adalah kasih ya. Saya dapat dari situ. Dan apakah setiap orang itu harus tahu masing-masing punya ini? Kalau dia mau nyaman buat diri dia dan orang lain, dia harus tahu. Jadi basic dan mudah untuk dipelajari dari sana. Nggak usah pakai yang jelimet, tapi cukup efektif. Guys, mau tahu lebih nggak? Nanti kita undang lagi ya pastinya ya. Ini karena beda segmen. Dan juga yang tadi mengenai mungkin teman-teman yang kalau tadi menonton bicara ketika pas dari bicara soal kesadaran itu jangan disalahartikan dengan bahwa kita dalam kondisi sekarang mata terbuka kita sadar, bukan seperti itu guys. Jadi ada yang itu hal yang lebih dalam lagi nanti mungkin bisa dibahas karena sadarnya secara fisikal dengan sadar di bawah sadar itu berbeda guys. Itu ada mata kuliah yang berbeda lagi ya. Jadi kita harus melihat dari apakah orang itu giving, ya, terus affirmations, dia physical touch, act of service atau quality time. Kita harus tahu, baik itu di dalam rumah tangga, dalam pacaran kita harus tahu semua. Perlu tahu ya. Karena gini, ada orang yang kondisinya misalnya seorang ayah memberikan harta yang berlebih kepada istrinya, tapi itu nggak baik. Karena mungkin itu bahasa kasih ayahnya sebagai suami yang mau memberikan nafkah kepada anak dan istri. Anaknya belum kita misalkan anaknya bisa kita cuma saya dikasih harta tapi kalau ayah nggak pernah ada di rumah. Nah ini betul problem. Begitu juga istri, ngapain mau dikasih barang merek tapi gua nggak pernah disentuh. Nah ini kan problem. Dan akhirnya sering banget muncul ya kata-kata
nggak mengerti aku, kamu nggak mengerti saya gitu, kurang lebih seperti itu ya. Dua-duanya mungkin orangnya diawali dengan pacaran akan berakhir saling mengerti. Sebenarnya kami mereka tidak mengerti bahasa kasih satu sama lain. Akhirnya apa? Rebut-rebutan energi. Begitu pulang, gua butuh dicas gitu. Tapi dia juga nggak ngerti bahasa kasihnya gimana ngecasnya gitu loh. Yang ada marah-marah nggak jelas. Ya. Bukan cari cajeran ya Pak ya? Bukan cari cajeran. Jadi kita harus tahu bahwa setiap HP itu ada fast charging. Ya. Begitu juga dengan manusia. Kita harus kenal fast charging kita yang mana. Yang mana? Tepat waktu kita ya. Karena itu dulu saya nggak tahu kenapa nih relationship saya nggak berjalan dengan baik. Ternyata begitu saya mengenal ini, saya tahu untuk bisa membuat itu happens. Ya saya tahu istri saya ini quality time. Nah, karena saya orang yang lebih banyak nganggurnya daripada kerjanya gitu kan, saya lebih mengkondisikan itu. Jadi dalam 1 minggu saya lebih memprioritaskan dia dulu. Kamu mau kapan kita itu? Kayaknya butuh saya kapan? Ketika dia udah dapat jatah, selebihnya saya isi dengan kesibukan saya, dia akan protes. Karena dia sudah terpenuhi. Dia sudah dapat prioritas dari saya. Kenapa dulu saya sering ribut? Karena dia jealousnya nggak jelas. Karena saya nggak pernah hal yang positif, dia bilang, kamu lebih peduli orang lain daripada saya. Ternyata begitu saya pamit, quality time yang didapat ya. Saya nggak trust dia di situ. Sehingga apa? Balik kepada energi. Level energinya low, maka emosinya lebih kepada emosinya. Berarti dengan itu semua terpenuhi, sebenarnya komunikasi itu bisa terjalin ya Pak? Karena kayak gini, kamu dalam kondisi hari itu adalah hari keberuntungan kamu. Omset bagus misalnya, proyek datang, dan pokoknya hari itu kamu mendapatkan apa ya happy lah. di expectation. Iya, betul. betul. Kira-kira kamu dikatain, kamu di yang negatif, kamu nggak takut? Enggak. Udah biarin aja. Iya. Kenapa? Karena energimu, karena kamu dalam kondisi yang mindset kita tidak mudah tergelincir negatif. Itu energi. Oke. Tapi kalau orang lagi dalam kondisi kamu aduh, lagi nggak lancar segala macam, jangankan disenggol sama masalah. Nggak ada masalah aja kesenggol. Nggak ada masalah aja nyenggol masalah. Iya benar. Itu kan saya bilang fenomena itu yang saya luruskan dulu pada siapapun, bahwa apapun yang terjadi sebetulnya ada dia korban dari apa? Dari ketidaktahuan. Kita ini semua korban dari sesuatu yang kita tidak. Yo guys, biar kita sama-sama paham, makanya selalu ikut terus ya Dwi Channel, dimana di sini kita membahas mengenai dunia wedding insight, dimana kita membahas semua hal yang berkaitan dengan pernikahan, relationship, itu semua kita akan bahas ya Pak ya. Oh, itu banyak tips yang saya dapat itu bukan dari sekedar buku ya, tapi memang saya adalah praktisi di lapangan. Ya, ada hal-hal simpel aja itu bisa jadi perang Baratayuda. Ada hal-hal tadi dia tidak tahu dan tidak mengerti pasangannya itu bahasa kasihnya. Dan yang lebih parah lagi adalah hubungan yang seperti berjalan di ladang ranjau. Kamu tahu nggak? Oh ya, salah dikit meledak gitu ya. Lagi happy, lagi happening, lagi asik nih, tiba-tiba juga. Yang itu saya sebut dengan green button dan red button. Kita harus tahu pasangan kita itu. Red button yang mana? Red button itu apa sih? Titik singgung. Okay. Kalau itu kepencet, dia langsung tersinggung. Nah, kalau kita menyinggung soal tadi Pak, rata-rata manusia itu kan cenderung egois ya. Bagaimana cara dia mau mengerti pasangannya, sedangkan rata-rata kebanyakan itu baik pasangan pria ataupun wanita, mereka suka mengatakan dia nggak mengerti saya, cenderung berkata seperti itu, ketimbang saya tidak mengerti kamu gitu. Itu bagaimana cara kita merubah hal itu? Ya kalau saya malah pakai rumus yang anti mainstream. Jadi mainstream gimana? Kalau kita nggak mau egois, kita nggak boleh berpikir bahwa kita ini orang yang kuat. Jangan berpikir kalau kamu itu kuat. Tapi cenderung manusia itu bilang, wah harus tegar Pak, pria tidak boleh menangis. Wah wanita itu harus kuat. Akhirnya Anda tidak hanya itu. Akhirnya Anda tidak membutuhkan. Justru buat saya orang yang mau empati, orang yang harus sadar betapa lemahnya.
Kalau you mikir dari mulai hidup sampai bisa ngubur diri sendiri, you akan butuh orang. Tapi Pak, saya coba sanggah ya Pak ya, Tapi kalau kita bicara seperti itu, kita harus menyadari bahwa kita orang yang lemah, kita membutuhkan orang. Itu bukannya nanti kita jatuhnya jadi kita berharap sama manusia ataupun kita berharap sama orang, sedangkan seringkali cenderung manusia itu mengecewakan gitu loh Pak. Nah itulah, makanya ini harus lengkap nih ya. Ya. Pernyataan ini harus bisa bahas dulu. Oke. Karena kalau nggak cuma menyesatkan Siap. aja. Begini, kenapa saya mengambil persepsi itu? Karena ada yang namanya hukum aksi dan reaksi. Oke. Sebab akibat. Ya. Oke. Apa yang kamu lakukan itu akan berakibat. Oke. Kalau kamu berpikir ini saya adalah orang yang kuat, kamu tidak akan mati. Justru kamu akan menyalahkan orang lain. Segitu aja cemen, kan jadi begitu. Karena kamu mengukur diri kamu. Sedangkan kalau kita melihat saya begini karena saya sadar bahwa saya punya keterbatasan. Kita sendiri sudah diciptakan untuk tidak sempurna. Sekarang kamu laki-laki bisa melahirkan kan? Perempuan bisa hamil sendiri. Nah itu kan sudah harfiah, sudah nature-nya. Kita dibentuk untuk tidak sempurna. Kita dibuat untuk punya ketergantungan. Jadi itulah yang saya ambil sebagai esensi. Kita jangan berpikir you are perfect person. Justru makin kita sadar kita ini tidak sempurna, maka kita akan memperhatikan aksi dan reaksi. Contoh, saya nggak kuat jadi orang dikhianati. Saya paling nggak bisa dikhianati. Maka itu karena saya menyadari itu, saya tidak boleh menyakiti dan mengkhianati. Karena ada hukum aksi dan reaksi yang menanti. Saya pengen mau jadi orang nggak kuat kalau nggak dimengerti. Saya jadi orang yang pengen dimengerti orang lain. Jadi harus mengerti. Akhirnya karena saya paham itu, maka saya harus belajar mengerti tentang orang. Jadi mengerti orang dulu baru kalian akan dimengerti. Nah itu sifat melemah di sini itu bukan berarti melemahkan diri, tetapi menyadari bahwa ada yang namanya keputusan dalam diri yang itu mengundang aksi dan reaksi. Jadi kita harus paham nih, kamu butuhnya apa sekarang sebagai orang yang nggak kuat? Saya butuh pertolongan. Maka akan sebenarnya pertolongan. Kita harus bisa menjadi pertolongan buat orang lain. Karena kita butuh suatu saat itu. Yang saya katakan sebagai kita harus punya saldo kebajikan dalam semesta. Karena apa, suatu saat kita akan membutuhkan itu, kita bisa melakukan. Kita harus berkondisi. Nah, bagaimana Pak? Ini ada pertanyaan yang juga cukup menarik Pak ya. Bagaimana sekarang kita memberikan masukan buat para pemirsa, para penonton Couple Lovers di sini, ketika mereka sekarang mungkin sedang di fase putus cinta ataupun merasa hopeless karena merasa tidak ada pasangan yang datang ataupun tidak merasa disayangi, kira-kira ada tips nggak Pak? Ada. Saya sebutnya tiga resep yang paling baik. Tiga resep. Yang pertama adalah mintalah hal yang baik ke depan. Minta hal yang baik. Gitu. Jangan bilang, aduh kalau begini terus nih saya gampang bisa kena stroke nih. Dia mintanya nggak baik. Gue bisa kalau begini bisa mati muda. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena buat saya semesta cuma punya satu kata. Serius. Seperti yang kamu ingin. Kalau memang seperti itu, kenapa nggak kita minta yang baik saja? Bisa saya simpulkan bahwa sebagai sama nggak dengan kuasa perkataan? Oh iya, sama ya Pak ya? Apapun itu bahasanya, buat saya akan pada titik yang sama. Ya. Jadi kalau you saat ini merasa sedang cash out gitu ya, sedang berada di luar nasib yang baik, maka ulangi dengan meminta lagi hal yang lebih baik dari apa yang kamu alami. Gitu. Oke. Berarti orang yang menyanyikan saya dulu bukan orang yang terbaik yang disiapkan untuk saya. Ya, karena itu Tuhan saya klaim yang terbaik untuk saya. Saya tahu saatnya yang terbaik untuk saya. Tapi apakah Tuhan langsung mengabulkannya? Tidak. Nah, kenapa? Karena bahasa semesta tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu inginkan. Oke, balik lagi ya. Bagaimana membuat keinginan itu menjadi kebutuhan nih? Ya kan? Maka kita harus menggunakan fase dan
yang disebut dengan memantaskan. Memantaskan. Ya, kalau kamu pengen punya pasangannya seperti apa? Misalnya, wow, cantik, pintar, rajin. Kira-kira yang model begitu tipe dia apa? Lah kalau kamu sendiri nggak sepantas itu, jangan berharap. Ngaca dulu ya. Harus dong. Jadi ada nilai bargaining position yang oke, aku akan kondisikan, tapi masalahnya kamu pantas nggak menerima kehormatan itu? Nah, itu tugas manusia. Tugas Tuhan, tugas semesta itu mensuplai. Tapi masalah treatment itu urusan manusia. Treat as you wish, gitu loh. Ciptakan apa yang kamu inginkan itu dengan memantaskan itu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau saya mau punya yang pengertian, kamu harus belajar mengerti, harus meminta itu. Karena begitulah Biar kamu dimengerti. Pantaskan. Saya mau kondisi yang kaya raya, orang kaya raya mau punya pendamping seperti apa? Dia kan harus begitu. Gitu loh, nah baliknya ke sini. Pantas kan? Nah, yang ketiga adalah yang lebih penting. Kalau sudah meminta yang sudah memantas, saya kan hukum semesta itu sudah menyediakan apa ya? Meyakini, imani. Kan ditutup. Katanya harus begini nih, kata pasti aja harus begini nih. Oh, hari pertama nggak muncul, hari kedua nggak muncul, hari ketiga nggak muncul. Oh, berarti nggak bener nih. Saya bilang dia menghamba. Karena apa yang dikerjakan itu dia berharap dengan hasil. Sedangkan hasil itu balik lagi, itu semuanya sepenuhnya kehendak yang di atas. Karena kamu sih gini, kamu sudah punya bumi, kamu tanam, kamu siram, kamu kasih pupuk, itu urusan kita. Ya. Tapi bagaimana pohon ini tumbuh dan sebesar apa? Ya. Itu bukan urusan kita, ya. Nature. Itu by nature gitu loh. Nah, sesuatu yang sudah kita minta dan sudah kita usahakan dengan sepantasnya, itu adalah dua kondisi. Nah, bagaimana itu tercipta? Nah, itu irisan. Probabilitasnya sangat besar, yang saya sebut dengan infinite probability. Kemungkinan yang tanpa batas. Nah, biarkanlah dua modal ini membuat GPS-nya, untuk menemukan titik. Tapi kalau kita ganggu sinyalnya, nah, dengan nonton ya itu salah sendiri gitu. Berarti saya bisa simpulkan 3 tips ini adalah, satu adalah berkata yang baik, ya kan? Lalu yang kedua, lakukan apa yang kamu inginkan dalam diri kamu, lakukan dulu kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah ya terserah, karena semua itu ya balik lagi by nature, ya kan ya Pak ya. Oke, lalu kalau menyingkapi pasangan yang bucin gimana Pak? Kan banyak nih budak cinta kalau orang bilang gitu ya. Oh, gelayotan, sedangkan ya balik lagi mungkin tadi ada berkaitan dengan 5 bahasa tubuh tadi ya kan. Tapi kan ada yang pasangan ini mungkin dia enough is enough gitu loh. Maksudnya ya udah sih, tapi karena dia juga butuh ini wanita atau ini pria, jadi dia akhirnya menerima, tapi dalam hatinya ngebatinnya kayak aduh, gua nggak suka nih caranya gitu loh. Gimana Pak? Mungkin ya. Jadi budak cinta ini udah konotasinya itu udah nggak sehat ya. Cinta kok budak gitu, udah tak proporsional menurut saya. Maka kalau bagaimana itu menjadi baik ya kita buat itu menjadi proporsional. Kayak seperti saya bilang tadi, di fasenya apa? PDKT, make it enjoy. Ya terus sudah mulai pacaran, ya belajar komitmen, bukan memiliki loh. Pacaran itu tidak untuk saling memiliki. Memiliki itu setelah disahkan dan sudah disumpah menjadi suatu hal yang utuh, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan pun saya bagi-bagi fasenya. Pernikahan masa honeymoon, pernikahan masa sudah mulai punya momongan, dan pernikahan yang bijak, pernikahan yang sudah akhirnya kembali kepada kita berdua lagi. Kenapa? Anak-anak sudah besar-besar, kita akan balik lagi berdua. Itu punya fasenya sendiri. Nah itulah yang harus kita sadari, dengan mengenali fase, kita akan bisa menaruh sikap yang proporsional. Jangan menggila, baru pacaran udah habis-habisan. Posesif gitu ya. Gini, yuk kalau ibaratnya perjalanan ini seperti kita sedang lomba lari maraton. Masa kita habisin sprint pertama tenaganya,
Nah, putaran masih 10 kali lagi. Kan pernikahan untuk seumur hidup ya. Apalagi pernikahan. Ya kalau teman saya bilang cicilannya nggak pernah lunas ya. Jadi yang lagi buru-buru, wah harus kapan lunas ya? Nggak bakal lunas. Apalagi kapan nikah gitu ya. Jadi buat saya adanya di penyadaran kita pada nilai proporsi. Di situ poin. Ya, kalau kita lagi PDKT, ya make it enjoy. Kalau kita lagi pacaran, ya saling mengenal satu sama lain. Ya, belajar ya kita komit di situ. Kenapa untuk bisa dimatangkan kita sudah married? Itu pentingnya, makanya kita sudah married, apa yang dibentuk? Minimal visi. Apa sih visi pernikahan? Kalau saya bilang tadi, ini udah menggabungkan dua. Ini powerful sekali. Bukan berarti saya dengan istri saya tidak ada masalah ya. Ketika kita punya masalah dan kita balikan kepada visi itu sudah meredam 50% masalah. Dan itu tujuan kita disatukan ini karena kita komitmen. Kayak sekarang kita sama-sama manusia, saya beri spare waktu 24 jam. Ini boleh ngambek 24 jam, bisa puas-puasnya. Tapi setelah 24 jam, di 25 kita sudah harus menyelesaikan. Itu tradisi yang saya bangun. Jadi itu udah di komitmen dari awal ya. Oh, itu malah ini tidak setuju dengan saya. Saya beri waktu 24. Saya beri, kenapa? Manusia butuh ekspresi. Masa dia nggak boleh ngambek? Boleh. Masa kita nggak boleh kesel? Boleh. Tapi kita punya timing. Oke, kita harus batasi. Cukup 24. Selesai itu duduk bareng. Kita cari solusi. Oke, itu bedanya. Kenapa? Kembali kita pulang. Jadi balik lagi Pak, berarti bucin itu sebenarnya tindakan tidak proporsional. Iya, tindakan tidak proporsional dan juga akhirnya dalam hal hubungan itu jadinya nggak ketemu titik temunya nih, ya kan? Mau kemana, dibawa Ya, kemana? karena ibaratnya kan kalau lu nggak punya visi, ibaratnya you diajak jalan-jalan keliling kota naik mobil seharian tapi nggak jelas. Iya. You mungkin 1-2 jam pertama seneng, Iya. tapi kan udah 3 jam pertama kedua berikutnya udah mulai lagi. Gua mau dibawa kemana sih? Gitu. Ibarat bucin seperti itu ya, berarti ya. Nah, tapi kalau kita jelas, walaupun itu perjalanan 3 hari, Iya. kita tahu visi kita. Misalnya kita mau ke Bali gitu ya. Tahu ya. Tahu nggak mungkin sejam 2 jam ini Iya. berjalan. Kita make it happen. Kita bikin itu menjadi fase perjalanan, sebuah journey yang menjadi sebuah adventure. Bukan problem. Nah itu proporsional. Itu pentingnya visi yang kadang nggak kepikiran buat orang yang membangun revolution. Makanya saya bilang banyak pernikahan itu harus nggak kepikiran bahwa pernikahan itu adalah sebuah organisasi. Suatu organisasi ya, karena mereka berpikir tuh ya udahlah ini udah terlanjur. Apalagi cara pas pernikahan dengan pas dia lagi pacaran jadi satu sama beda padahal itu kan komitmennya pun berbeda. Ya, maka harus kita tahu proporsi, kita tahu fase. Ini fase porsinya Ya, gitu. ya. Kondisi itu ya saya mengajari kalau misalnya saya bilang begitu ya, kenapa saya mengajari kamu seperti itu? Saya tidak mau fase hidup saya itu saling ngerjain. Kita melakukan yang terbaik saat pacaran, tapi melakukan yang terburuk saat menikah. Karena habis sudah bahan bakunya. Buat saya nggak begitu. Iya. Besok long lasting kita ada di pernikahan. Ya karena banyak orang yang akhirnya ketika dia mungkin udah berpacaran, tiba-tiba dia mesti ganti pasangan, padahal dia tahu nih pasangan kurang baik nih. Itu mungkin yang akhirnya menjadi hambatan juga Pak. Itu ada saran nggak Pak buat mereka-mereka ini mungkin yang sedang menghadapi fase seperti itu? Ya kembali tadi. Daripada dilanjutin misalkan. Tapi kalau nggak dilanjutin, dia malu dengan kondisi sekitarnya, ya kan? Malu dengan mungkin kata orang, ya kan? Sedangkan dia kalau lanjutin ya bisa berakibatnya nanti fatal buat dia gitu loh. Jadi kalau dia nggak susah merumuskan visi, ada yang downgrade di bawah. Yang kita sebut dengan definisi. Kalau nggak punya visi, minimal punya definisi. Tidak punya visi, minimal punya definisi. Ya, apa sih definisi relationship buat kamu? Kan begitu. Definisinya adalah, oh
menguatkan. Nah kalau sudah kebalik, dia menjalankan relationship kok makin capek ya, kok makin nggak menguatkan ya. Gitu. Berarti kan sudah keluar dari definisi. Periksa apakah bahasa kasihnya, tapi kalau memang tidak bisa diperbaiki, mumpung saya bilang tadi masih pacaran yang belum 100%, ya di situ kamu bisa. Sudah lebih baik kita baik di sini. Kita benar-benar harus berani ngambil sikap ya Pak ya, jangan sampai kebablasan. Kalau bisa itu bukan main-main. Iya. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana couple lovers, kalau kalian dalam kondisi fase saat ini mungkin tidak baik-baik saja dengan pasangan, coba cek dulu, dan kalau memang tidak bisa diubah satu sama lain, ya mendingan ngambil satu sikap. Ketimbang daripada sekarang kalian merasa malu, takut, gini-gini, daripada nanti berujung fatal yang akhirnya menimbulkan perceraian ataupun kekerasan, mendingan ya sama di end gitu loh. Sama satu hal yang lebih penting lagi, di Indonesia ini bukan sebuah hal yang lumrah ya. Kalau relationship itu didiskusikan dalam konselor, itu tidak biasa. Iya. Seringkali tidak seperti itu. Sedangkan di luar sana banyak ya, di barat daerah Bas udah biasa. Kenapa aib nih? Tapi itu nggak begitu. Justru bagi Anda yang sedang melakukan relationship, jika Anda semua stuck, ya Anda butuh seseorang yang bisa menjadikan titik. Dan please, lagi-lagi untuk bisa bertanya bersama Anda. Ya, nah guys, kalau kalian ingin bertanya dengan pakarnya, ya kan, nanti ada nomor telepon di bawah. Ya, bukannya promo loh ini. Bukan promo. Wajib. Ini wajib. Nggak, saya kasih tahu gitu. Banyak kan orang akhirnya hancur karena dia bertanya pada orang yang sama. Guys, ini boleh sedikit nge-spill, ini juga termasuk guru spiritual saya. Jadi beliau ini juga banyak membantu dalam relationship saya, dalam hidup saya. Jadi kalau hari ini beliau bisa saya undang, saya yakin dia juga tepat buat kalian semua. Oke guys, jadi kita bisa simpulkan ya, dalam satu hubungan itu yang paling penting kita harus punya komunikasi yang baik dan benar. Dan dalam mempunyai komunikasi baik dan benar, kita harus mengenali 5 bahasa tubuh. Dimana bahasa kasih, dimana bahasa kasih tadi sudah disebutkan oleh Pak Setiadi. Dan juga di dalam menjalani satu hubungan, kita juga harus punya visi dan misi. Minimal kalau kalian bingung membuat sebuah visi di dalam satu hubungan, minimal kalian bisa punya definisi apa arti hubungan itu dalam hidup kalian secara personal. Dan jangan sampai ketika kalian karena rasa malu, nggak enak, pacaran sudah cukup lama, mau mundur salah, maju salah, sebaiknya kalian harus mempunyai sikap yang tegas terhadap diri kalian sendiri sebelum itu semuanya jauh, dan kalian harus pikirkan dengan matang-matang. Dan yang paling pastinya dalam membuat itu semuanya berhasil, kalian harus punya 3 tips yang tadi pasti bahas, yaitu yang pertama, kalian harus berbicara dengan baik terhadap diri kalian sendiri, yaitu afirmasi. Dan yang kedua, kalian itu juga harus bisa memantaskan diri kalian supaya apa yang kalian ucapkan itu bisa kembali lagi pada kalian, gitu ya. Dan yang ketiga, ya kalian harus berserah, ya beriman kepada yang kuasa. Karena balik lagi, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang saya kerjakan di dunia ini, semuanya balik-balik Tuhan yang memutuskan. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi hari ini mungkin itu pembicaraan topik yang sungguh luar biasa Pak. Thank you banget. Mungkin ada sedikit dari Pak Setiadi, project apa ke depan yang mungkin sekarang sedang Pak Setiadi garap, yang mungkin bisa teman-teman di luar sana yang bisa tahu. Ya, jadi harapan saya yang paling dekat ini adalah membuat retret keluarga. Oh, retret keluarga. Karena di situ kita bisa memiliki apa yang menjadi titik panas dari keluarga itu, yang kadang-kadang tidak disadari, yang sadar ketika sudah meleleh semua. Ini penting. Retret keluarga, yang di dalamnya adalah family therapy. Yang kedua, dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya kalau bisa ada yang namanya pendidikan keluarga. Seperti apa tuh Pak pendidikan keluarga? Jadi sebuah pembelajaran yang
memberdayakan semua anggota keluarga untuk paham berbagai punya manajemen. Ada kurikulumnya. Ada kurikulum. Widih guys. Woi, bukan SMA doang guys, ya kan? Situ saya sedang mendidik itu di keluarga saya. Anak dan istri saya semua akan menjadi inspiring people. Karena buat saya, kehebatan saya itu bukan seberapa jagonya saya ngomong di media atau di mana, tapi sebuah pertanggungjawaban saya adalah ikhlas. Orang sudah menengok keluarga saya. Itulah kenapa beberapa klien saya dulu berkata, kenapa sih Pak harus konselingnya di rumah Bapak yang jauh itu, bukan yang di mana-mana gitu. Ada satu hal yang kami mau tahu, kamu harus tahu sih. Oke, kalau datang ke rumah saya, mereka bisa. Kalau saya lagi berantem sama istri saya, apakah saya orang yang tepat? Jadi bukan hanya kecap doang ya Pak ya omonginnya, tapi kita juga dikasih kesempatan untuk melihat langsung apakah benar yang pasti dilakukan terhadap keluarga dengan apa yang diucapkan. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Kalau prinsipnya sebenarnya saya janak sama istri saya open, saya nggak menutupi apapun. Justru keterbukaan itulah yang membuat lebih yakin buat diri saya sendiri adalah standar diri. Kalau saya sudah bisa membuat quality dari keluarga saya, berarti saya layak untuk menginspire. Oke. Nah, kalau masalah tadi Pak untuk keluarga, kalau semisalkan jomblo Pak, bisa boleh ikut Pak? Oh, boleh banget. Boleh. Saya punya tips bagaimana seseorang itu menjadi pribadi. Jadi nggak harus keluarga, tapi jomblo pun boleh ikut. Tidak hanya orang yang bermasalah yang harus ketemu saya. Ya. Justru tidak semestinya orang itu punya masalah, tapi pasti ada itu berarti punya masalah. Jangan bikin stigma begitu. Jadi kayak dokter kalau ketemu pasti sakit gitu ya, kan nggak begitu ya? Kayak orang baru ada konsultasi dengan dokter kelamin. Dokter kelamin ngapain? Gitu. Padahal mau buang kutil. Tapi stigmanya, wah, Kelamin. nah, kulitnya nggak sebut. Nah, jadi Oke. seperti itu. Dulu saya kenapa Pak parkirnya jauh banget? Ya Pak takut ketahuan orang. Stigmanya sampai seperti itu. Oke. Padahal itu kebutuhan kita. Jadi kalau yang mau membangun keluarga ataupun yang belum bangun keluarga itu boleh banget ya kayak ikut ya Pak ya. Itu acaranya kapan Pak? Kita akan kondisikan ya dalam waktu dekat inilah. Oke, nanti dikabar-kabarin ya Pak ya. Stay tune ya guys. Nanti saya info lah di channel. Siap. Nanti selalu stay tune ya di Dwi Channel ya. Apalagi kalau kalian DM ada kebutuhan yang kita bisa. Oke deh, siap tuh ya. Oke. Terus Oke. ada apa lagi Pak? Ada project lagi? Ya, dan berikutnya adalah keseharian sih ya. Saya sendiri seorang personal aktif. Setiap hari saya mengajar di komunitas saya dan setiap hari saya memberikan konsultasi. Jadi kalau Anda yang merasa nggak nyaman dalam satu grup private, ya silakan bisa bikin appointment dengan saya. Oke. Nanti yang bagi yang pengen appointment nanti ada di bawah ini ya di caption ini. Oke. Itu aja sih. Itu aja ya Pak ya. Oke, kalau kayak begitu, terima kasih banget Pak, thank you banget atas kedatangan hari ini ya. Dan bagi teman-teman couple lover semua yang ada di sana ya, selalu kepoin channel kami ya. Bagi yang belum like dan belum subscribe, tolong like dan subscribe supaya kita terus semangat membuat channel ini. Dan juga bagi kalian yang ingin mengomentari komentar yang tadi kita sudah bicarakan hari ini, silakan komen di kolom komentar. Dan selalu ingat, Dwi, Dunia Wedding Insight. Stay tune guys. Dah.